Halo semuanya, sering pusing sama Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan kawan-kawannya? Tenang, buang aja semua hafalan rumus yang ribet itu. Karena hari ini kita bakal kupas tuntas satu metode sakti yang bisa dipakai buat semuanya. Coba deh, lihat teka-teki ini. Apa hubungannya 13 derajat dari termometer X yang kita nggak tahu sama sekali dengan 104 derajat Fahrenheit? Kelihatannya nggak nyambung ya kan? Gimana kalau saya bilang, dua angka ini sebenarnya nunjukin suhu yang sama persis? Dan ada satu cara super gampang buat ngebuktiinnya. Jawabannya, ya, keduanya itu suhu yang sama, beneran. Dan yang paling keren, kita nggak perlu tuh hafalin rumus konversi yang beda-beda dan bikin pusing. Cukup pakai satu kunci master yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus paham prinsip dasarnya dulu. Ini penting banget. Mau itu Celsius, Fahrenheit, atau skala aneh sekalipun, semuanya itu dibangun di atas dua patokan yang sama. Kapan air membeku dan kapan air mendidih. Nah, lihat tabel ini deh. Celsius itu dari 0 sampai 100. Gampang ya? Fahrenheit, aneh dikit, dari 32 sampai 212. Reaumur sama Kelvin juga punya angka-angkanya sendiri. Lihat kan, angkanya beda-beda semua, tapi kejadian alamnya, es yang mencair dan air yang mendidih, itu selalu jadi patokan yang sama buat mereka semua. Jadi, intinya gini, lupain hafalan kayak kali 9 per 5 tambah 32, aduh ribet. Kuncinya itu bukan di hafalan, tapi di pemahaman. Pahami aja bahwa perbandingan antara suhu yang kita ukur dengan rentang skalanya itu bakal selalu konstan, mau pakai termometer apapun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ini dia, kunci master yang saya janjikan tadi. Satu rumus yang bakal ngeberesin semua urusan konversi suhu. Ini dia rumusnya. Kelihatannya mungkin agak panjang, tapi idenya sederhana banget. Intinya, rasio antara posisi suhu kita terhadap keseluruhan rentang skala itu nilainya selalu sama atau konstan. Inilah prinsip yang bikin rumus ini bisa jalan di termometer manapun. Biar gampang ingatnya, bayangin aja termometer. Kita sebut aja rumusnya, tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah. Gitu aja. Tengah itu suhu yang kita ukur, bawah itu titik bekunya, dan atas itu titik didihnya. Simpel kan? Yuk, sekarang kita tes kunci master ini. Coba kita pakai buat kasus yang paling umum dulu deh. Konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Oke, soalnya begini. Suhu di luar 86 derajat Fahrenheit. Nah, itu berapa derajat Celsius ya? Kita bakal cari jawabannya pakai rumus universal kita, bukan pakai cara hafalan. Caranya selalu sama, cuma 3 langkah simpel. Pertama, kita siapin dulu perbandingannya buat kedua skala. Kedua, masukin angka-angka yang kita udah tahu. Ketiga, tinggal hitung deh buat nemuin angka yang kita cari. Nah, disinilah rumusnya bekerja. Kita tinggal bikin persamaan, rasio Celsius sama dengan rasio Fahrenheit. Di sisi kiri, itu buat Celsius. C ini yang mau kita cari. Di sisi kanan, itu buat Fahrenheit, yang suhunya udah kita tahu, yaitu 86. Kalau kita sederhanain, persamaannya jadi gini. Sisi Celsius jadi C dibagi 100. Sisi Fahrenheit jadi 54 dibagi 180. Nah, udah kelihatan lebih gampang kan? Tinggal kita selesaikan pakai matematika sederhana, dan dapat deh jawabannya. C sama dengan 30. Jadi, 86 derajat Fahrenheit itu ya sama aja dengan 30 derajat Celsius. Berhasil! Kunci kita manjur. Oke, pemanasan udah selesai. Sekarang kita naikin level kesulitannya. Ingat kan termometer X yang aneh di awal tadi? Nah, disinilah kehebatan metode universal kita benar-benar diuji. Ini nih yang bikin metode ini keren banget. Kita nggak tahu apa-apa soal termometer X ini, kecuali titik bekunya di 5 dan titik didihnya di 25. Tapi ternyata, informasi itu aja udah cukup. Kita bisa langsung bandingin sama Fahrenheit buat mecahin misterinya. Nggak usah panik, nggak perlu cari rumus baru, prinsipnya sama persis. Kita tetap pakai mantra sakti kita. Tengah minus bawah dibagi atas minus bawah. Ini berlaku buat semua termometer, mau yang kita kenal atau yang antah-berantah sekalipun. Oke, sekarang kita masukin angkanya satu-satu. Buat termometer X, tengahnya 13, bawahnya 5, atasnya 25. Buat Fahrenheit, tengahnya itu F yang kita cari, bawahnya 32, dan atasnya 212. Setelah kita hitung sedikit, persamaannya jadi lebih rapi. Sisi kiri jadi 8 per 20, sisi kanan jadi F dikurang 32 per 180. Nah, dari sini, kita tinggal selesain aja buat nemuin nilai F-nya. Dan
Ini dia jawabannya. Setelah dihitung, kita dapat F sama dengan 104. Jadi terbuktikan, 13 derajat di termometer X itu beneran setara sama 104 derajat Fahrenheit. Teka-teki di awal tadi akhirnya terpecahkan. Ini bukan sulap, ini murni logika dan prinsip yang konsisten. Jadi apa sih poin utamanya dari semua ini? Poinnya bukan buat nambahin daftar hafalan rumus. Sama sekali bukan. Ini tentang sebuah proses, sebuah kerangka berpikir buat memecahkan masalah. Anggap aja ini contekan kunci master buat Anda. Cuma 5 langkah. Identifikasi termometernya, catat titik beku dan didihnya, samakan rasionya pakai rumus tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Masukin angka-angkanya, terus selesaikan. Dengan cara ini mau soalnya sesusah apapun, bahkan pakai termometer buatan sendiri, pasti bisa Anda pecahkan. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirin ini lebih jauh. Kalau ternyata kita bisa bikin skala pengukuran apapun cuma dari 2 titik patokan, kira-kira prinsip yang sama bisa kita pakai di mana lagi ya? Mungkin nggak cuma di sains, tapi juga di hal-hal lain dalam hidup, buat ngukur sesuatu yang tadinya kelihatan abstrak. Menarik kan?